Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sambri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan fun reading, iaitu teristimewa. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu mengapakah seseorang ini menganggap kamu begitu istimewa di hatinya, dan kita akan mengupas topik ini hari ini ya. Kita juga akan mencari tahu siapakah seseorang ini yang menganggap kamu begitu istimewa. Seperti biasa, ini adalah general reading yang bersifat timeless dan bacaan ini terbuka kepada semua jenis hubungan. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi bacaan ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita lihatkan dahulu ya bagaimanakah energi si dia saat ini, seseorang yang menganggap kamu begitu istimewa di hatinya. Bagaimanakah energi si dia saat ini, seseorang yang menganggap kamu begitu istimewa di hatinya? Wow, di sini ada clover. Kelihatan seperti kamu dan dia seems to have fun together ya teman-teman ya. Apabila bersama ada kebahagiaan, keceriaan. Tapi saya juga melihat daripada kad pertama ini teman-teman ya. Kita harus membuka kad dengan lebih lanjut. Tetapi daripada energi kad ini saja saya menangkap seperti seseorang ini, cara dia menghampiri kamu atau mengenali kamu, dia memang sangat bahagia teman-temannya, having fun together. Tetapi saya tidak melihatkan daripada kad pertama ini yang seseorang ini ingin membawa hubungan ini atau bersedia untuk melihatkan hubungan ini untuk suatu jangka waktu yang panjang. Maksud saya seperti dia melihatkan approach ini ya teman-teman ya, menghampiri kamu, berdekatan dengan kamu, hanya seperti pada tahap awalnya seperti having fun, tidak melihatkan hubungan ini ke arah jangka panjang, seperti short term ya, or short lived. Dia lebih melihatkan kepada santai sahaja dahulu, dan kita kemudiannya akan lihat ya ke mana arah tuju hubungan ini. Orang ini seperti bersikap santai dan tidak begitu serius. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Tetapi yang pasti dia sangat bahagia, sangat happy ya bersama kamu. Dan ada sedikit seperti gambling di sini, seperti mencuba-cuba teman-teman, seperti itu. Mungkin ini adalah hubungan baru ya, di tahap pendekatan, TTM, seperti itu. Masih lagi mengenali satu sama lain, ya mungkin begitu. Wow. Tetapi yang pasti orang ini sangat terinspirasi ya dengan kamu ya teman-teman ya. Dia sangat terinspirasi, dia merasakan kamu ini seperti dengan secara tidak langsung ya. Ada kalanya dia merasakan kamu seolah-olah harapan buat si dia, memberikan sedikit harapan. Tetapi saya melihatkan ini mungkin hubungan baru. Tetapi orang ini memang tidak begitu melihatkan hubungan ini kepada satu hubungan jangka panjang ya. Dia masih lagi menilai. Masih lagi dalam tahap penilaian. Mungkin beberapa di antara kamu juga ya berdiri dengan seseorang yang agak popular, sama ada dia seseorang yang agak popular di kalangan rakan-rakannya, di kalangan jiran-jirannya. Dia mungkin mempunyai satu kedudukan yang baik, sama ada orang ini yang popular atau kamu yang sangat popular di sini ya teman-teman ya. Yang pasti dia dikenali oleh orang ramai yang mengenali dia, dan saya melihat seperti ahli keluarga si dia ini agak terkenal ya. Seperti ramai yang mengenali latar belakang, siapakah ibu bapa dia, siapakah sanak saudara, keluarga dia, ibu dan ayah. Seperti keluarga si dia ini agak terkenal, ramai ataupun dikenali orang ramai.
begitu. Dan dengan kamu teman-teman, dia sentiasa merasakan kenyamanan, seperti kamu ini ahli keluarganya sendiri, begitu ya. Kita lihat lagi ya. Tetapi setakat ini saya belum melihat yang dia ingin membawa hubungan ini kepada sebuah hubungan jangka panjang ya. Masih lagi having fun, santai, membuat sebuah penilaian dahulu, tidak begitu serius. Wow, beberapa di antara kamu ya kelihatan seperti sudah tidak meneruskan hubungan ini dengan seseorang ini ya. Seperti secara tiba-tiba memutuskan ya untuk pergi. Mungkin kamu melihat orang ini seperti tidak serius terhadap diri kamu, ada yang memutuskan untuk pergi. Dan saya juga menangkap energi yang lainnya ya. Mungkin orang ini sedang tidak baik-baik sahaja teman-teman. Mungkin kamu sudah tidak mengabari dia untuk beberapa waktu, dan keadaan kesihatan, sama ada kesihatan kamu ataupun si dia, saya lebih melihatkan kepada ke arah si dia ya teman-teman, seperti tidak begitu baik-baik ya. Seperti cuba menjalankan hidup dia seperti biasa, tetapi keadaan dia tidak begitu baik teman-teman akhir-akhir ini ya. Kita lihat lagi ya. Dan ada sisi seperti keinginan untuk memulakan ini sekali lagi dengan kamu, tetapi orang ini seperti teragak-agak hesitating, tidak pasti sama ada dia harus teruskan atau menamatkan saja hubungan ini. Seperti itu ya. Kerana saya melihat dengan jelas ya, walaupun pada tahap awalnya ada kebahagiaan, terinspirasi, merasakan kamu seperti ahli keluarganya, tetapi seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berlaku di sini yang menyebabkan ada putus hubungan di sini teman-teman. Ada yang mengakhirkan hubungan ini, seperti tidak mahu lagi meneruskan hubungan ini. Saya menangkap seperti beberapa di antara kamu teman-teman merasakan orang ini tidak pernah serius, tidak pernah memberikan satu kata putus, penjelasan atau bersikap tanggungjawab. Dan akhirnya ada perpisahan di sini ya. Kita lihat lagi teman-teman energi si dia saat ini ya. Wow. Teman-teman, orang ini dalam kemelesetan teman-teman. Mungkin dari segi keuangan ataupun kehidupan dia sangat tidak teratur saat ini. Mungkin untuk mereka yang memiliki pasangan ya teman-teman ya, kerana pembacaan saya terbuka kepada semua jenis hubungan. Untuk mereka yang berpasangan, saya merasakan ada sesuatu yang tidak begitu baik yang berlaku di keluarga si dia. Jika dia adalah seorang yang single, keadaan dia tidak baik-baik sahaja. Dia seolah-olah mengalami kemelesetan dari segi hidupnya, keuangan dan sebagainya ya. Dan keadaan seolah-olah tidak berubah, tidak ada progres, tidak menjadi baik, dan dia seperti semakin hari semakin mendiamkan, semakin menarik diri. Jika ingin mencari tahu tentang kamu, dia akan seperti tikus ini ya, curi-curi cari tahu begitu. Tetapi dia banyak minding his own business teman-teman, seperti lebih memfokuskan kepada dirinya sendiri, dan ada energi penyesalan, energi tidak teratur, energi kelam kabut, menarik diri, melakukan sesuatu tu seperti tikus ini ya, curi-curi mencari tahu, curi-curi melakukan sesuatu di balik tabir. Itu maksud saya, melakukan sesuatu behind the curtain. Maksud saya dia tidak melakukan sesuatu tu depan-depan, seperti sembunyi-sembunyi. Tetapi saya menangkap energi penyesalan, kesedihan, sesuatu yang disembunyikan orang ini dari kamu. Seperti gambaran yang ingin saya berikan kepada kamu ya teman-teman ya. Contoh teman-teman. Mungkin dia keluar, berjalan membelikan makanan, maka dia akan cepat-cepat pulang ke rumah. Kalau boleh tidak mahu dilihat oleh orang lain, tidak mahu bertemu ataupun berselisih dengan orang yang dikenali. Kalau boleh seperti avoiding ya, menghindar dari bertemu orang. Seperti dalam keadaan belum bersedia ya, not in a mood to meet people begitu. Apa pun yang dilakukan seperti sembunyi-sembunyi, cepat-cepat, seperti tikus ini teman-teman. Dan ada energi penyesalan. Saya juga menangkap energi kesedihan dari orang ini. Jika benar hubungan ini telah kamu hentikan ataupun vice versa, orang ini sedang seperti dalam keadaan tidak baik-baik sahaja. Baik teman-teman, kita akan stick to the tema readingan hari ini ya. Siapakah dia, energi si dia, mengapakah dia menganggap kamu begitu istimewa?
Wow, teman-teman, snake. Beberapa di antara kamu ya berdealing dengan seseorang ya yang meninggalkan pergi ini ya, ataupun sudah putus hubungan ini seperti menggunakan kamu ya. Orang ini banyak memanfaatkan kamu, teman-teman. Dia banyak memanfaatkan kamu, tetapi dia seorang yang sangat bijaksana. Dia tahu segala titik kelemahan kamu. Dia tahu segala-galanya tentang kamu, tetapi tentang diri dia sembunyi-sembunyi. Teman-teman, dia mungkin mempunyai hubungan lain ya yang tidak kamu ketahui. Mungkin masih terikat dengan mantannya, atau mungkin mempunyai hubungan dengan orang lain. Orang ini sangat mudah tergoda. Sangat mudah tergoda dengan keadaan sekeliling, sangat mudah tergoda dengan kecantikan, ketampanan begitu. Sangat mudah tergoda dan dia banyak berbohong atau menipu kamu di sini. Tetapi saya lihatkan energi kamu seperti banyak memberikan dia peluang ya, satu peluang dan peluang yang lainnya, tetapi dia masih begini orangnya. Dia masih banyak kebohongan, banyak menipu, banyak menutupi sesuatu, melakukan sesuatu di belakang kamu tanpa kamu ketahui. Lain yang diceritakan, lain yang si dia lakukan seperti ini. Tetapi dari segi perasaan dia, teman-teman ya, dia memang sangat terinspirasi dengan kamu. Seperti contoh ya, jika dia banyak bertemu dengan cowok-cowok lain atau cewek-cewek lain, dia merasakan ada sesuatu yang istimewa tentang kamu. Maka, jika kamu dengan dia sudah putus hubungan di sini, dia masih merasakan keistimewaan itu dari kamu. Dan dia mungkin merasakan dia tidak sepatutnya melakukan ini. Tetapi, this person can't help it. Dia merasakan kamu memang ada ciri-ciri istimewa. Walaupun dia banyak membohongi kamu, menyakiti kamu, tidak memberikan kata putus, penjelasan, seolah-olah bermain-main, curi-curi melakukan sesuatu ya. Dia seperti banyak sembunyi-sembunyi, melakukan sesuatu senyap-senyap, seperti sikap misterius. Saya menangkap seperti ini ya. Teman-teman, dia banyak mengetahui tentang kamu, segala-galanya tentang kamu. Dia ketahui latar belakang kamu, apa yang kamu lakukan. Tetapi saya merasakan walaupun beberapa di antara kamu mungkin mengenali orang ini agak lama, tetapi banyak yang kamu tidak tahu tentang orang ini. Ataupun banyak yang kamu tidak tahu kisah sebenar keluarga orang ini. Seperti segala-galanya ditutupi. Orang ini seperti melakonkan satu watak yang lain. Agak sukar untuk saya menarik energi dengan lebih tepat kerana di sini ada energi yang bercampur-campur. Saya merasakan mungkin kamu yang sudah mengenali dia agak lama ya, kamu banyak yang tidak tahu tentang asal-usul keluarga si dia. Banyak yang dia tutupi. Seperti contoh lain ya teman-teman. Apa yang dikatakan kepada kamu A, tetapi apa yang dilakukan tidak sejajar dengan hatinya. Tindakan sangat berbeza, bercanggah dengan apa yang disampaikan kepada kamu. Dan ada kalanya orang ini memang memeningkan kepala kamu, teman-teman. Dia seperti seseorang yang sangat sukar untuk kamu tebak. Berputar-putar, berputar belit. Dan banyak saya menangkap energi seperti apabila berbicara dengan dia ya teman-teman ya. Dia tidak akan straight ataupun bagaimana ya, seperti jika kamu bertanyakan sesuatu, dia seperti not telling you straightforward, seperti tidak berterus terang, ada sahaja belitnya dan seperti diverting from the subject, seperti menukar topik ya, seperti tidak mahu berbincang tentang perkara yang kamu tanya. Begitu teman-teman, itu energi yang saya tangkap. Dan di sini dengan jelas menunjukkan ada pengakhirannya di dalam hubungan ini. Hubungan on-off, hubungan toksik. Tetapi saya tidak tahu mengapa ya menangkap seperti ada sedikit energi sukar untuk melepaskan orang ini. Dan jika orang ini seorang player, dia juga seperti ada sedikit kesukaran untuk totally ya, secara keseluruhan untuk melupakan kamu di sini. Baik teman-teman, di sini ada letter. Saya merasakan beberapa di antara kamu mungkin mengenali orang ini melalui social media, ya, berkenalan melalui WhatsApp, Facebook, WeChat, Instagram, all the media social ya, online dating, dan berkenalan dari tahap mulanya hanya berbicara melalui texting ya, seperti WhatsApp, seperti chatting online begitu. Dan permulaan itu bermula secara itu,
Dan secara perlahan-lahan the feelings develop ya, ada mempunyai perasaan untuk orang ini ya, sering berkomunikasi. Beberapa di antara kamu mungkin belum belum pernah bersemuka dengan orang ini secara fisik. Dan kebanyakan kamu mungkin yang pernah bertemu dengan orang ini akhir-akhir ini mungkin sudah tidak begitu banyak bertemu, tetapi masih ada chatting online yang singkat-singkat sahaja. Maksudnya begini, setelah sekian lama baru mengabari satu sama lain, dan texting itu amat singkat. Itu yang saya tangkap ya teman-teman ya. Ini adalah energi si dia, sedikit sebanyak mengenai siapakah dia yang menganggap kamu begitu istimewa. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan lebih lanjut ya. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Apakah yang terjadi? Kerana saya melihatkan di sini, pada awalnya ada ketertarikan ya, suka sama suka. Tetapi seiring berjalannya waktu, keselesaan itu semakin memudar, kenyamanan itu semakin memudar. Kita lihatkan ya, bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Wow, the void. Ada beberapa di antara kamu tidak pernah, sama ada ini energi mantan ataupun orang baru, beberapa di antara kamu di sini memang tidak pernah memiliki ikatan yang khusus. Maksudnya tidak terikat ya, secara pernikahan, bertunang dan sebagainya. Memang tidak ada ikatan. Beberapa di antara kamu memang seperti saling mencintai, tetapi belum lagi memiliki sebarang ikatan. Di sini kita ada pleasure ya. Saya juga menangkap energi yang beberapa di antara kamu di sini mungkin sudah agak jauh ya, perhubungan kamu agak mendalam dengan orang ini. Mungkin pernah bersama, maksud saya, mempunyai kontak fisik with one and another ya. Dan orang ini memang merasakan kamu istimewa kerana memang ada kemelekatan itu. Kamu dengan orang ini memang pernah memiliki kontak fisik bersama. Beberapa teman-teman ya, kamu sesuaikan saja. Di sini kita ada darkness ya. Tetapi seiring berjalannya waktu ya, seperti kad di atas ini, pada mulanya ada kebahagiaan. Tetapi sebab kamu berdiri dengan seseorang yang seperti ular ini ya teman-teman, maka ada perubahan. Secara perlahan-lahan seolah-olah hubungan ini memudar. Dan saya menangkap energi yang agak menyakitkan apabila penglibatan ular ini yang melilit ya, memang ada kesakitan di sini. Kamu agak terkesan dengan orang ini. Tetapi saya akan stick to the tema today teman-teman ya, sebab tema readingan hari ini adalah teristimewa. Kita lihat lagi teman-teman. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dengan dia saat ini? Beberapa di antara kamu ya, sepertinya ya, ditinggalkan dalam sebuah kegelapan. Dalam sebuah kegelapan tu apa teman-teman? Seperti ditinggalkan tanpa ada tanggungjawab untuk memberikan kata putus yang baik, penjelasan, seperti just meninggalkan pergi begitu sahaja. Membuatkan kamu seperti dalam kegelapan, tidak pasti apa yang berlaku. Beberapa di antara kamu di sini memang ya sangat terkesan dengan orang ini. Kerana pada mulanya cinta itu seperti beria-ria. Dia berkobar-kobar, memberikan kamu seperti satu semangat baru. Tetapi hanya pada awalnya teman-teman, tidak untuk jangka panjang ya. It's like short lived teman-teman ya. Sesuatu yang tidak tahan lama. Wow, di sini ada fokus. Saya melihatkan beberapa di antara kamu di sini mulai mendapat kekuatan diri, lebih memfokuskan kepada kehidupan kamu, tidak mahu lagi ya. Sudah seperti saya juga mempunyai karakteristik ini teman-teman. Jika saya menyukai seseorang, saya akan mencintai, menyayangi dia dengan sepenuh hati. Tetapi jika sudah melepaskan, there's no second chance. Saya juga pernah mengalami ya di zaman muda dahulu teman-teman. Something that I want to share. Sebab saya tahu kamu sedang mengalami ini saat ini ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya menyarankan ya, apabila kamu bertemu dengan seseorang yang kamu sangat sayang, kamu sangat cintai, saranan saya ya, mengikut atau berlandaskan pengalaman saya sendiri teman-teman ya, sebelum bernikah. This is like 20 years ago ya, maybe more than that ya, masa saya muda dahulu teman-teman ya. Saya tidak pasti ya, mungkin kamu juga boleh sharing dengan saya di kolom komentar. Saya merasakan ini yang saya pelajari dari hidup. Saya tidak pasti sama ada ini normal atau tidak normal dengan diri saya, tetapi di sini saya menangkap energi kamu di sini ya, seperti ada beberapa di antara kamu yang pada mulanya sangat menyayangi orang ini. Kamu juga tergila-gilakan dia. Tetapi seiring berjalannya waktu ya,
wujud satu kebencian. You won't even believe it. Kenapa kamu tiba-tiba tidak suka, jadi cuek, jelek dengan orang ini, seperti kamu benar-benar tidak sukakan dia. Kalau boleh jangan sebut nama dia depan kamu. Kalau boleh janganlah nampak muka dia. Begitu sekali teman-teman. Dan ada energi yang saya tarik juga yang agak berbeza. Seperti kamu sangat bencikan orang ini dari zaman kanak-kanak kamu. Memang kamu tidak sukakan dia. Tetapi seiring jalannya waktu, takdir yang akan menakdirkan segala-galanya teman-temannya, yang akan menentukan segala-galanya. Orang yang paling kita jelek, tidak suka, benci, dialah yang akan menjadi jodoh kita. Kamu jelas ya, saya pernah mengalami perasaan seperti ini yang sampai saat ini teman-teman ya, saya masih bingung. Saya mempunyai pengalaman ini masa muda dan juga akhir-akhir ini ya, saya akui ya, mungkin rasa hati tersuka dengan seseorang. Tetapi seiring waktu berjalan, saranan saya jangan terlalu menyukai orang itu. Kerana perlahan-lahan, jika kita 100% ya, 100%, perlahan-lahan naik ke 1000% menyukai orang itu, bila dah terlampau suka kepada orang itu, tiba-tiba teman-teman, saya tidak tahu bagaimana ya, tanpa angin, tanpa hujan ya, tidak menyukai orang itu lagi, merasa sangat jelek dengan dia, tidak suka. Kalau boleh tidak mahu melihat wajahnya. Janganlah berselisih ya, seperti orang itu cross path with you, tidak mahu ya bertemu. Kalau boleh tidak mahu bertemu. Sangat pelik, saya tidak faham teman-teman. Secara psikologi, I don't understand this ya. Di sini saya menarik energi seperti itu. Saya menangkap beberapa di antara kamu pada mulanya ya, sangat seperti diberi harapan dengan orang ini. Walaupun dia bersikap santai saja sebenarnya. Dia seperti gambling dalam hubungan ini. Mengambil peluang, melihatkan bagaimanakah perhubungan ini akan develop. Tetapi setelah dia mendapati kamu sangat mencintai dia, dia seperti bermain-main. Come and go ya, seperti acuh tak acuh. Dan saya menangkap energi yang berbeza di sini ya. Satu energi yang sangat mencintai dia pada mulanya, kemudian membenci. Energi yang lain, orang yang kamu tidak suka. Kamu sangat benci orang ini. Mungkin kamu mengenali dia dari zaman sekolah, zaman remaja, zaman pekerjaan pertama kamu, apapun itu, kamu mengenali orang ini. Lepas itu teman-teman, setelah membencinya, kamu tidak tahu mengapa kamu memang tidak suka dengan orang ini. Ini energi kedua ya teman-teman. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang ini seperti secara perlahan-lahan dapat menangkap hati kamu di sini. Jika itu energi kedua, saya tidak melihatkan snake ini kepada sisi yang buruk. Tetapi saya lebih melihat kepada seperti seekor ular yang menukar kulit teman-teman. Transformation, rebirth. Snake ini ada banyak skopnya teman-teman. Cara kita melihat dan membaca. So ada satu energi yang berbeza daripada energi yang lain. Jika beberapa di antara kamu pernah mengalami apa yang saya alami ya, pada mulanya sangat menyukai orang itu. Selepas setahun, 2 tahun, kemudian sudah merasakan mungkin masuk tahun kedua, masuk ke 6 bulan, kemudiannya, tidak mahu lagi melihat dia. Kalau boleh tidak mahu chattingan, tidak mahu, jangan disebut nama orang ini, begitu teman-teman. Saya tidak pasti, I don't know teman-teman ya. Sekarang ini umur saya sudah mencecah hampir 50 tahun dan saya masih tidak dapat menyelesaikan puzzle ini ya. Mengapakah di tahap awal begitu tergila-gilakan orang itu, kemudiannya memang tidak menyukai dia. Dan ada yang tidak menyukai dari zaman kanak-kanak, jika mengenali orang itu, kemudiannya jatuh cinta dan menikah. It's so weird ya. Tetapi ini energi yang saya tangkap dalam pembacaan hari ini. Teman-teman, saya tidak ingin menyimpang ya daripada tema kita, saya cuma ingin sharing ya. Kerana saya menangkap energi seperti itu. It's very weird ya. Energi seperti itu yang saya tangkap hari ini. Baik, di sini ada beauty ya. Seseorang ini teman-teman, dia merasakan sangat captured ya, sangat seperti teruja dengan kecantikan kamu. Orang ini sangat menyukai kecantikan. Segala-gala yang cantik akan menarik perhatian dia. Tetapi dengan kamu ada kecantikan yang istimewa. Saya juga dia melihatkan karakteristik kamu, kelakuan kamu, cara kamu melayan orang lain. Kamu sangat sopan dan sebagainya. Dan saya juga melihat beberapa di antara kamu di sini pandai menjaga penampilan kecantikan kamu, bukan saja daripada penampilan luaran, serta juga budi bicara kamu. Dan orang ini sangat tertarik, dia melihatkan kamu satu beauty package yang lengkap.
Kerana kamu bukan saja cantik dari luaran, tetapi cantik dari hati. Teman-teman, contoh ya, saya bagi contoh di sini. Daripada Cut Beauty ini ya, artis kegemaran saya teman-teman, dari kecil ya, dari zaman muda sehinggalah kini ya, saya tidak dapat mereplace ya, mengganti orang ini. Saya sangat menyukai, sangat admire ya, kecantikan Angelina Jolie. Mengapa begitu teman-teman? Ramai yang artis-artis Bollywood, artis-artis baru yang cantik. Kerana saya melihatkan Angelina Jolie mempunyai kecantikan yang luar biasa. Dari segi penampilan, dia seperti ada darah Arabic begitu pada saya ya, seperti orang Arab, seperti orang Middle East. Dia seperti ada darah kacukan, tapi saya tidak pasti latar belakang Angelina Jolie, tetapi bagi saya dia wanita tercantik di dunia ini. Sehinggalah saat ini walaupun sudah naik usianya seperti saya masih admire dia. Tetapi kenapa begitu ya? Kenapa tidak Jennifer Aniston, Jennifer Lopez? Kenapa tidak artis lain? Contoh saya teman-teman, dari sudut pandang saya, kerana Angelina Jolie mempunyai Cut Beauty ini teman-teman. Ini contoh yang ingin saya terangkan di sini. Maksud saya, kecantikan yang luar biasa, istimewa. Mengapa teman-teman? Cantik itu bukan dari luar sahaja. Kamu lihatkan kebaikan Angelina Jolie ya. Dia sanggup berkorban ya, tidak hidup dalam keadaan selesa, tidak makan hanya untuk merasakan kelaparan orang-orang miskin, orang-orang susah, membantu orang-orang lain. Sanggup ya masuk pergi ke desert ya, desert Sahara. Desert tu apa? Gurun Sahara teman-teman ya. Duduk dalam kemah-kemah orang-orang yang miskin ya, ni tidak mempunyai rumah. Duduk bersama mereka, ambil anak-anak mereka untuk dijaga dan sebagainya. Bagi saya ini kecantikan yang luar biasa. Daripada itu ya teman-teman, kamu lihatkan ya, kenapa dia berbeza dengan artis lain. Ini ada sedikit persamaan dengan diri kamu, sebab dia tidak perlu berusaha. Banyak artis-artis lain yang saya lihatkan ya, sangat bergigih berusaha untuk mendapatkan satu perhatian. Melompat-lompat atas pentas ya, memakai pakaian yang seksi, bekerja keras untuk menarik perhatian. Dengan Angelina Jolie, dia tidak perlu berusaha. Di sini kamu seperti itu. Tanpa perlu berusaha untuk mendapatkan perhatian, you manage to capture this person attention. Seperti Angelina Jolie, apakah lagi yang saya suka mengenai dia teman-teman? Seperti kamu di sini. Angelina Jolie baik dan cantik dari luaran dan dalamannya. Bukan saja dia sangat cantik dari dalaman juga ya, Angelina Jolie ini, tetapi dia juga sangat talented, multi-talented. Dia mempunyai contoh teman-teman ya, license ya untuk pilot and aircraft ya. Dia boleh menerbangkan pesawat. Dia tidak perlu, saya lihatkan dia kadang-kadang ya, kamu lihat dia bila ada paparazzi ya, dia tidak begitu berdiri secara wah megah ataupun dengan cara confident yang dibuat-buat ya, seperti artis lain hanya untuk mendapatkan perhatian. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tunduk ya, secara tunduk, senyuman yang manis, sangat rendah diri, very humble person. Dan saya tidak tahu mengapa teman-teman ya, kalau saya cowok saya memang go for Angelina Jolie ya. Tapi kalau saya cowok teman-teman, saya harus sangat tampan ya, seperti Brad Pitt ya. Kalau tidak, saya memang tidak ada peluang. Bagi saya teman-teman, kamu mempunyai kecantikan seperti ini, dalaman, luaran, kebaikan. So ini menjadi satu package istimewa buat si dia. Orang ini walaupun ada energy player di sini, dia boleh saja pergi ke mana-mana cowok, ke mana-mana cewek ya. Setelah orang ini semakin hari semakin berusia seperti kita semua, dia akan mulai menyedari apa yang dia lepaskan, apa yang dia mainkan di sini. Itu saya boleh pastikan. Kamu tidak perlu berusaha untuk menarik perhatian orang lain. Kecantikan kamu tu luar biasa. Orang lain nampak itu. Dan kebaikan kamu di dalam ya, seperti Angelina Jolie. Teman-teman, maaf teman-teman, saya tidak tahu nak bagi contoh artis lain ya, sebab saya memang menyukai beliau dari kecil lagi ya, dan saya merasakan dia multi talented, mampu melakukan, berikan saja apa-apa watak ya, boleh terbangkan pesawat ya. Dia bagi saya sangat wow ya. Bukan saja cantik luaran, baik dari segi dalaman ya, sanggup bersusah payah membantu orang lain, membakar dirinya. Wow, it's like, pada saya dia segala-galanya teman-teman. Kecantikan dan segala-galanya. Okey teman-teman, we stop here. Baik, kita akan lihat lagi hubungan kamu dengan si dia saat ini ya. Itu yang saya ingin sebenarnya explain ya, terangkan mengenai beauty ini. Kamu lihatkan saja kepada Angelina Jolie, you are like that ya. Baik dari dalam, luar dan segala-galanya. Dan orang ini sebenarnya, walaupun kamu rasa kamu sangat terkesan, disakiti oleh dia, tetapi itu hanya sekarang. Kamu akan
menjadi orang yang lebih kuat di sini. Kerana saya melihatkan kamu berkemampuan untuk kedepannya. Apabila terlalu mencintai orang, di hujung-hujungnya kamu akan mulai membenci dia. Dan terbalik dengan si dia yang mungkin memperlekehkan kamu, yang kemudiannya akan terjadi opposite. Maka orang ini akan melihatkan apa yang dilepaskannya. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Jika beberapa di antara kamu pernah mengalami pengalaman yang saya alami, tolong sharingkan ya di kolom komentar. Kerana saya sampai sekarang tidak dapat menyelesaikan puzzle ini ya. Kenapa saya mempunyai perasaan seperti ini? Creation teman-teman. Mampu mewujudkan. Ya, di teman-teman sebenarnya kamu tidak banyak melihat potensi kamu di dalam hubungan ini. Apabila kamu bersama dengan orang ini, banyak potensi kamu, kelebihan kamu ya. Yang kamu seperti kelebihan kamu itu tidak terselah dengan orang ini. Tetapi saya menangkap energi seperti apabila orang ini pergi, meninggalkan, atau kamu yang memutuskan di sini, kamu lebih terserlah, berjaya mewujudkan, berjaya mencari kekuatan diri kamu, dan kamu lebih melihatkan, wow, saya ini seperti ini rupanya. Sebenarnya kamu boleh mendapatkan yang lebih baik. Begitu maksud saya teman-teman ya. Dan ini semua tidak kelihatan sewaktu kamu menjalankan hubungan dengan orang ini. Kini kamu lebih fokus, seperti orang ini secara tidak langsung menyedarkan kamu. Sisi kekuatan kamu yang tidak pernah kamu lihat sebelum ini. Bottom of the deck di sini kita ada boundaries ya, dengan jelas menunjukkan ya, kamu telah membina sempadan ya, kamu telah membinakan satu sempadan dengan orang ini. Seperti cuba berjarak dengan dia, tidak mahu begitu rapat, menjauhkan diri. Beberapa di antara kamu seperti saya katakan tadi, sudah melepaskan dan tidak akan mengambil semula. Seperti tidak akan no second chance begitu. Beberapa di antara kamu memang begitu. Tetapi teman-teman, kita stick to the tema readingan hari ini ya. Orang ini, apa pun yang sedang berlaku, orang ini menganggap kamu begitu special di hatinya si dia. Baik teman-teman, kita lihatkan menggunakan tarot deck di sini. Hari ini kita gunakan Teddy Tarot Deck ya. Teman-teman, kita akan melihatkan mengapakah kamu terlihat begitu istimewa di hati si dia. Apakah keistimewaan kamu yang dilihat oleh orang ini? Wow, The Magician. Teman-teman, kerana beberapa di antara kamu, seperti card creation di atas sini ya, dia dengan secara diam memerhatikan kamu dan dapat menangkap yang kamu ini mampu mewujudkan apa-apa yang kamu ingin wujudkan seperti seorang magician. Pandai beradaptasi dan kamu dilihat oleh orang ini seperti seorang yang multi-talented. Sebenarnya saya merasakan begini teman-teman, kamu sendiri tidak tahu potensi kamu. Ada banyak gift yang Tuhan berikan kepada kamu yang masih belum kamu discover, belum kamu lihat. Dan apabila berkenalan dengan orang ini, sebenarnya dalam diamnya si dia, kerana dia snake ya, seorang yang sangat bijaksana. Tikus ini juga sebenarnya banyak akal teman-teman. Dia memerhatikan kamu seperti seseorang yang boleh mewujudkan apa yang ingin kamu wujudkan. Kamu berpotensi, multi-talented. Mungkin beberapa di antara kamu ini ya sangat bagus dengan tangan kamu. Saya menangkap energi seperti mungkin pandai, what is that word ya? Pandai mengait baju, menganyam. Is it menganyam? Oh, I don't know the right word teman-teman, maaf ya. Multi-talented, you are capable to do things dengan tangan. Maksudnya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang pandai-pandai repair barang ya, pandai memperbaiki, modify this, modify that, atau pandai membuat sesuatu DIY. Seperti membalut sesuatu dengan cara tersendiri, mengukir, melukis, drawing, painting. Beberapa di antara kamu juga mempunyai tulisan yang sangat cantik, seperti beautiful cursive handwriting ya, yang penuh dengan artistic ya, very artistic person. Dan orang ini sangat melihatkan, mungkin pernah melihat kamu menulis, contoh teman-teman ya, mungkin dia pernah melihat kamu melukis. Dia menangkap kamu ini ada bakat dan dia merasakan wow. Apabila mungkin ya hubungan ini sudah terjedah, dia berkenalan, keluar dengan orang lain, kamu juga begitu. Baru saat ini dilihatkan oleh si dia keistimewaan kamu. Dan dia tidak menyangka kamu bukan saja cantik dari luaran, baik dari dalaman, cantik di dalam, juga berbakat. Seperti Angelina Jolie tadi.
Teman-teman ya, saya tidak tahu lagi bagaimana untuk menerangkan ini. Saya harap jelas ya. Dan dia melihatkan kamu seperti magician, mampu mewujudkan dari sisi yang lain, teman-teman ya. Orang ini menyedari dari hatinya. Dia tidak mahu mengakui. Dia sedar dari hatinya yang kamu adalah soulmate-nya si dia. Tetapi mungkin kerana keadaan yang tidak mengizinkan ya, beberapa di antara kamu mungkin memiliki pasangan lain. Dan dia merasakan kamu adalah orang yang paling tepat untuk si dia. Gemini hadir dengan kuat ya, The Magician. Dan dia juga sangat suka, teman-teman, dengan cara kamu berkomunikasi. Ada gaya, cara kamu bertutur, cara kamu bercakap, walaupun ada kalanya ya, off tune ataupun kamu bergurau senda, ketawa dan sebagainya, dia masih melihatkan kamu seperti unique, very unique compared to the other person ya. Di sini kita ada Seven of Wands. Wow. Teman-teman, sehinggalah saat ini ya, kadang-kadang saya memang masih ada masalah membaca Roman number di sini. Okay, Seven of Wands, teman-teman ya. Orang ini dengan sangat jujur saya katakan di sini ya, cuba bermati-matian menafikan perasaan dia kepada kamu. Dia sendiri tidak mahu menerima hakikat yang sebenarnya, walaupun dia banyak melukakan kamu, menghampakan kamu, dia sebenarnya mencintai kamu. Dan sehinggalah saat ini, orang yang menganggap kamu begitu istimewa, bermati-matian menahan perasaan ini. Dan mengapakah daripada Seven of Wands ini, dia melihatkan kamu begitu istimewa? Kerana kamu, teman-teman ya, dilihat oleh si dia, berdaya tahan banting. Dihadapkan dengan kesusahan, kesukaran. Adakala dilihat kamu sedih, tetapi kamu masih mampu meneruskan hidup kamu, bertahan. Dengan apa pun yang kamu ada. Mungkin kamu tidak memiliki banyak benda, banyak perkara, tapi kamu seperti ada dorongan yang kuat di hati kamu. Dan orang ini melihatkan tahan banting kamu itu dari dalaman. Dan dia sangat kagum dengan kekuatan batin kamu. Seolah-olah kadang-kala teman-teman ya, dia terinspirasi dengan kekuatan batin kamu. Dia melihat, wow, you are full of determination. Orang yang sangat determinasi, tegas, jika mahukan ini kamu akan dapatkannya. Walaupun kamu tahu mungkin agak sukar dan you will fight for it. Dia melihatkan kamu seorang fighter, seperti you're not an aeroplane but you are a fighter jet. Begitu teman-teman ya. Kamu ada keteguhan ya, keteguhan, kekuatan dalaman yang luar biasa. Yang daripada percakapan kamu, penampilan kamu, dia dapat melihat itu. Seperti this person is looking through you. Dia dapat menembus. Orang ini orang yang bijaksana, teman-teman. Walaupun ada kenakalannya ya, dia bijaksana. Setiap orang ada baik dan buruknya. Dia memerhatikan kamu ya, seperti mata seekor ular ya, yang akan fokus dan kemudian akan tangkap gambar. Tangkap gambar apa, teman-teman? Maksud saya, ular melakukan itu ya. Apabila melihat kamu, jika dia merasa being threatened ya, ular akan mula menangkap gambar. Dia akan memfokuskan lensa kamera matanya dan dia akan menangkap gambar dan menyimpan gambar kamu. Seperti orang ini, teman-teman, bijaksana. Apabila gambar ini diputarkan di fikirannya, dia seperti boleh membaca kamu di sini. Beberapa di antara kamu ya yang telah memutuskan hubungan ini, cuba kamu fikirkan kembali. Dia memang menyakitkan kerana tidak ada kata putus, kejelasan dalam hubungan. Tetapi kamu tidak dapat menolak hakikat yang ada daya tarik orang ini yang membuatkan kamu begitu amazed ya, tertarik, being charmed by this person. Kerana apa, teman-teman? Kerana dia seekor ular yang pandai charming orang lain. Dengan kamu, teman-teman ya, jujur saya katakan ya, dia sangat bahagia. Dia merasakan dia berada di rumah, stabil perasaannya. Tetapi sesuatu yang berlaku di sini ya, saya lebih melihatkan kepada unforeseen circumstances ya, seperti sesuatu yang berlaku di luar kawalan, dugaan kamu dan dia. Itu yang saya lebih menangkap di sini. Dan orang ini masih lagi menghargai kecantikan, kebaikan kamu. Dia melihatkan kamu begitu berdaya tahan dan ini sangat-sangat menarik hati dia. Dia tidak melihatkan cowok-cowok lain ataupun cewek-cewek lain yang seperti ini. Kebanyakan cewek-cewek lain mungkin cantik-cantik tetapi tidak kuat dari segi dalaman ya. Tetapi dia melihatkan kamu berbeza. Kamu seperti orang yang berprinsip. Kita lihatkan lagi ya, keistimewaan kamu. Apa yang begitu istimewa dengan kamu di sini?
Wow, di sini kita ada King of Wands. Wow, teman-teman. Dia melihatkan kamu seorang yang sangat berwawasan, bercita-cita, business minded, career minded, independent person ya. Orang yang jika kamu adalah seorang cowok ya, kamu lebih kepada perusahaan, cita-cita, berwawasan. Jika kamu seorang cewek, very career minded ya, pandai mengatur hidup. Seperti apa pun diberikan kepada kamu, itu bukanlah halangan, tetapi kamu ambil itu seperti satu cabaran. Pada kamu, just come, you will take it, begitu. Kamu tidak merasakan sesuatu itu, masalah itu seperti satu obstacle, halangan buat kamu. Tapi kamu lebih melihatkan kepada, it's okay. Kita mainkan permainan ini. Saya mampu mengatasinya. Begitu teman-teman ya, yang ingin saya sampaikan. Dan saya menangkap seperti ada ketegasan. Pandai menyelesaikan masalah dari segi tindakan. Pandai menyelesaikan masalah dari segi tindakan. Dengan cepat ya akan kamu aturkan. Seperti tidak banyak bercakap. Actions speak louder than words. Dan dia melihatkan kamu bukan seorang yang hanya akan bercakap. Kamu akan melakukannya. Ada kalanya ketegasan ini, keupayaan kamu melakukan ini menakutkan si dia. Dia tahu jangan main-main dengan kamu di sini. Begitu teman-teman ya. Kita lihat lagi. Apakah yang membuat kamu begitu istimewa di hati si dia? Dan walaupun segala kesukaran, kesusahan diberikan kepada kamu di sini, orang ini masih melihat kamu mampu bertahan, teman-teman. Baik, di sini kita ada King of Cups. Wow, kita ada King 2 kali di sini ya. Teman-teman, mungkin beberapa di antara kamu ya, khususnya wanita, cewek yang menonton ya, apakah kamu berdealing saat ini di hati kamu ya? Seorang ini mungkin pasangan sah kamu, seorang ini yang lain mungkin mantan kamu, orang ketiga kamu. Atau jika kamu adalah cowok yang menonton, kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang kamu cintai, dan di hati kamu ya, mungkin sukar untuk melepaskan energi mantan di sini. Sama ada penglibatan 2 cewek atau 2 cowok di sini ya. Kerana pada saya teman-teman ya, chord cards ini ya, walaupun melihatkan dengan jelas gendernya, itu tidak penting pada saya. Mungkin ada penglibatan 2 wanita atau 2 lelaki di sini. Sama ada kamu yang menonton, contoh kamu mungkin menonton cewek seperti saya, mungkin ini salah satu adalah pasangan sah kamu, dan seorang lagi orang lain, orang baru, mantan, ataupun kamu sesuaikan saja ya. Jika kamu yang single di sini ya, untuk kamu yang single, baik cowok ataupun cewek, kamu berdealing dengan 2 orang, pending between the two. Seperti mungkin move on daripada seorang yang toksik ini dan bertemukan dengan orang baru di sini. Dan tahap baru ini ya, masih belum ada kejelasan. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Keistimewaan apakah yang terlihat di hati orang ini tentang kamu? Teman-teman, maaf ya, kad ini sebenarnya a bit glossy ya, dan agak licin untuk di shuffle. Keistimewaan apakah yang dilihat oleh si dia tentang kamu di sini? Baik teman-teman, ada satu kad yang jatuh. Wow, the Emperor. Di sini ada 3 jejaka ya, 3 pria teman-teman ya. Wow, baik teman-teman. Wow, ada penglibatan 3 orang ya di sini teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini dilihat dengan jelas ya teman-teman ya. Yang apa yang membuatkan dia merasakan kamu istimewa adalah kerana standard, kecerewetan kamu ya. I don't know whether there is such word ya. Kamu fussy. Bila kamu cerewet, dia melihatkan cerewet ke arah yang memuaskan. Ada standard. Dan dia melihatkan kamu ada sedikit ya, jika kamu adalah cewek, ada sedikit sisi-sisi dominasi kamu yang membuatkan dia sangat tertarik hati. Seperti kamu, King of Wands tadi ya, kamu tahu bagaimana untuk mengatur, melakukan sebuah aksi dari segi tindakan teman-teman ya, untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Dan dia sangat tertarik dengan sikap dominasi kamu ini. Dan ada kalanya dia merasakan kamu seperti ada sedikit keegoan yang membuatkan kamu ini seksi. Khususnya jika kamu adalah cewek ya teman-teman ya, ada sedikit seperti sukar ditebak, misterius. Kadang-kadangnya kamu
terlihat akan berbicara dengan banyak, ada kalanya terlihat sangat mendiamkan diri. Dan ini menarik hati si dia ya. Seperti it's very obvious ya. At times you talk a lot dan at times you are being very quiet. Dan orang ini merasakan wow. Seperti kamu ini, the magician tadi. Kamu akan beradaptasi mengikut keadaan. Keadaan yang memerlukan kamu untuk berkata-kata, kamu akan berkata-kata dengan banyak. Jika situasi berlainan, kamu mampu untuk adjust, beradaptasi. Mungkin kurang berkata-kata, kurang bercakap. Dan orang ini melihat kamu seperti mampu memainkan peranan-peranan ini. Multi-talented. Dia merasakan sangat terhibur dengan kamu. Ada kalanya saya merasakan juga dia merasakan kamu ini sedikit funny. You have a funny character. Walaupun daripada kad Emperor teman-teman ya, saya menangkap energi seperti kamu kadang-kadang menghibur hati dia, pandai bercanda dan sebagainya. Walaupun ada sisi dominasi kamu di sini dan orang ini merasakan kamu begitu wow, sangat istimewa di hati si dia ya. Saya akan bacakan zodiak itu sebentar lagi teman-teman. Kita lihatkan lagi ya. Apakah yang istimewa mengenai kamu di sini ya? Okey teman-teman, saya akan menarik kad ya. Di sini kita ada judgment. Wow. Teman-teman, sepertinya ya, kamu dengan orang ini ada ikatan di masa lampau teman-teman. Suka ataupun tidak, sepertinya ada hubungan past life relationship di sini ya. Dan di sini ada chariot. Teman-teman, kamu senantiasa ya mewujudkan perasaan curiosity ya. Kamu sering membuatkan orang ini ya penasaran teman-teman. Apabila kamu sering melakukan ini, maka orang ini akan senantiasa terhibur. Senantiasa merasakan dia harus ingin tahu keberadaan kamu, apa yang kamu lakukan. Kamu suka ditebak. Maka ini membuatkan orang ini semakin hari semakin penasaran akan keadaan kamu dan seterusnya akan terus ya merasakan kamu begitu istimewa. Ada kalanya dia sangat terhibur dengan kamu di sini teman-teman dan dia merasakan sisi-sisi keistimewaan kamu di sini dengan jelas. Sepertinya ada ya panggilan hati antara kamu dengan dia di sini. Walaupun untuk kamu ya beberapa yang sudah memutuskan hubungan ini ya, dan dia masih merasakan seperti terkoneksi dengan kamu. Seolah-olah hati kamu dengan hati dia masih memanggil satu sama lain. Dan di sini juga saya melihatkan ada perbezaan yang ketara antara kamu dengan dia. Kamu sesuaikan saja apa perbezaan itu dan dari segi tindakan orang ini sebenarnya ya, dia ingin datang kepada kamu. Seperti tindakan yang bercanggah dengan fikiran si dia. Ada sesuatu yang saya rasakan menghalang dia di sini. Yang membuatkan dari awal orang ini seperti tidak mahu memberikan harapan palsu, memberikan kamu seperti dia ingin membawa hubungan ini ke suatu hubungan jangka panjang. Dan di sini saya lihatkan keinginan dia untuk datang kepada kamu ini sangat kuat sebenarnya. Tetapi orang ini seolah-olah masih memikirkan cara yang terbaik. Kita ambil satu lagi kad teman-teman ya. Wow, bersebelahan dengan chariot ini kita ada Two of Cups. Teman-teman, orang ini bukan saja menganggap kamu begitu istimewa. Orang ini masih sayang kepada kamu teman-teman. Dia masih, saya lihatkan di sini dengan jelas, masih sangat menyayangi kamu. Dan dia cuba menafikan perasaan ini, cuba menutupinya, kalau boleh menyibukkan diri dengan pekerjaan, dengan kehidupan dan tidak mahu lagi ya mendatangi kamu kerana dia tidak mahu. Dia melihatkan kamu begitu istimewa dan tidak harus diperlakukan seperti ini. Dia merasakan jika dia terus-terusan berhubungan dengan kamu, secara tidak langsung seolah-olah memberikan kamu satu harapan yang palsu di sini. Dan orang ini tidak mahu melakukan itu lagi ya. Dia merasakan kamu tidak sepatutnya diperlakukan seperti ini. Maka apa yang terjadi teman-teman? Di sini kita ada Five of Cups yang menunjukkan terpaksa memilih untuk berundur, pergi meninggalkan. Dan apabila dia pergi meninggalkan, dia merasakan sangat tersakit. Ada kesakitan. Maka apa lagi yang dilakukan teman-teman? Dia memantau kamu di media sosial melalui rakan-rakannya dan sebagainya. Seperti ingin cari tahu apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Kerana dia terpaksa berundur. Dia terpaksa berundur dan dia juga merasakan dia harus mengikhlaskan hubungan ini. Seperti kamu melepaskan, menjaga jarak dan sebagainya ya. Dan ini, kamu lihatkan teddy bear ini ya. Dia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dia dalam keadaan sedih sebenarnya. Melihatkan ya, jatuhnya cangkir-cangkir ini. Dan saya melihatkan orang ini masih belum berpaling hati dari kamu.
seperti dia lebih menyibukkan diri kepada pekerjaan, dan walaupun ada opsi lain, dia tidak melihatkan, seperti tidak mahu, ya. Ada sisi seperti masih berpegang kepada kamu. Walaupun kalau kamu lihatkan kepada Page of Swords ini menunjukkan dengan jelas, teman-teman, ya, kalau baca secara bulat, tidak ada sisi kesetiaan dari orang ini. Mungkin, ya, mungkin beberapa tidak ada sisi kesetiaan. Tapi saya juga menarik energi seperti, mungkin ada beberapa yang tidak setia dengan kamu. Tetapi saya menarik energi seperti orang ini masih belum berpaling hati ke orang lain. Tidak mahu menerima tawaran cinta lain. Itu yang saya tarik, ya. Kamu lihat dekat seterusnya di sini. Maksud saya the star, ya. Kamu lihat kan, kamu dengan dia di sini, teman-teman. Orang ini masih mengharap loh. Dia seperti masih mengharap dari kamu begitu. Seperti masih ingin mewujudkan sebuah harapan jika ada, jika diizinkan. Maka ini menguatkan lagi intuisi saya, ya. Kalau dilihatkan kepada Page of Swords, selalunya orang ini sedikit kurang cenderung menjadi orang yang kurang setia. Tetapi jika saya gabungkan kedua-dua kad di sebelah Page of Swords, menunjukkan dia masih belum berpaling hati ke orang lain. Masih berdoa, mengharap, kerana kamu adalah inspirasi dia. Di sini kita ada clover dan juga kita ada star yang menunjukkan dia sangat terinspirasi dengan kamu. Walaupun saya menangkap juga energi, ya, yang perkenalan kamu dengan dia ini tidak lama sebenarnya, mungkin dalam setahun, 2, dan tidak lama sudah putus. Tetapi dalam diamnya, orang ini seolah-olah mengikat kamu dalam doanya. Masih memikirkan kamu, kebaikan, kecantikan kamu, segala-gala yang istimewa tentang kamu di sini. Baik, teman-teman, ya, zodiak sign yang terkuat yang hadir hari ini, kita ada Cancer, Libra, Aries, Aquarius, Gemini. Itu yang terkuat di sini, ya. Dan kita juga ada zodiak berelemen udara, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Kita ada zodiak berelemen air, water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Kita juga ada zodiak berelemen api, ya, Aries, Leo, Sagittarius. Yang tidak terlihat di sini, saya tidak melihat sebarang earth sign di sini, ya, Capricorn, Taurus, Virgo, tapi itu hanyalah berupakan energi saja. Tetapi saya merasakan pada saya, teman-teman, jika kamu tanyakan saya, semua energi hadir dalam pembacaan. Kerana kad-kad ini mewakili zodiak sign itu saja, teman-teman, ya. Baik, teman-teman, kita akan lihatkan. Seterusnya, teman-teman, setelah melihatkan mengapa dia merasakan kamu begitu istimewa di hatinya, kemungkinan apakah yang bakal terjadi ke depannya antara kamu berdua di sini? Kemungkinan apakah yang bakal terjadi atau terwujud dalam waktu dekat ini? Kemungkinan apakah yang bakal terjadi ke depannya antara kamu berdua? Kerana saya lihat, teman-teman, ya, selain daripada merasakan kamu begitu istimewa, dia masih belum berpaling ke lain hati. Wow, kamu lihat sendiri, ya. Ini menguatkan apa yang saya rasakan tadi, ya. Orang ini seolah-olah menumpukan segala hatinya, kekuatannya, memasrahkan dengan bekerja keras, fokuskan kepada pekerjaan. Saya juga menangkap energi, ya, kamu juga begitu. Tumpukan kepada pekerjaan, ya, mengalihkan kelelahan ini kepada pekerjaan. Dan di sini ada recovery. Teman-teman, tadi saya memang ada menangkap, ya, beberapa mungkin di antara dia yang kurang sihat, yang kesihatannya tidak baik-baik sahaja. Dan mungkin orang ini sedang dalam pemulihan, ya, recovery. Mungkin kesihatan akan membaik ke depannya. Kerana dia seperti menafikan perasaan, ya, menyakiti kamu, dan dia juga tersakiti di sini. Sudah tentu tersakiti, ya, apatah lagi jika dia menganggap kamu begitu istimewa. Completion, wow. Kamu dapat kad ini juga 2 kali, teman-teman, ya. Coffin dan completion menunjukkan satu pengakhiran dalam hubungan. Beberapa di antara kamu di sini memang determinasi, ya, untuk mengakhirkan, tidak memberi peluang lagi. Tetapi saya juga menangkap seperti, saya tak tahu mengapa, ya, teman-teman, ya, sama ada kamu akan mempunyai hubungan baru ke depannya, ada transformasi, ataupun hubungan kembali dengan orang ini, saya tidak pasti. Kerana setiap completion itu, setiap pengakhiran itu akan ada permulaan. It depends on how you look at it, teman-teman, ya. Jika kita seseorang yang negatif, maka kita akan cakap saja, ya, completion, complete, habis cerita, end of the story.
Tetapi saya memang seorang yang positif, teman-teman. Saya sentiasa melihatkan jika satu buku itu ditutup, akan ada buku lain yang dibuka. Maka terpulang kepada kamu, teman-teman, ya. Saya lebih melihatkan pengakhiran ini kepada pengakhiran sakit hati kamu. Maka akan wujud yang baik di depannya. Bottom of the deck, complacency, ya. Beberapa di antara kamu di sini dan juga dia sudah agak leka ataupun seperti berputus asa, mengambil mudah, seperti sudah tidak ada mood, ya, tidak begitu memberikan perhatian kerana kelukaan ini, seperti sudah tidak begitu memberikan perhatian, mengambil mudah, taking things for granted, ya, mengambil mudah dalam perhubungan. Kita lihat lagi, teman-teman, apakah yang akan berlaku ke depannya dalam waktu dekat ini. Di sini kita ada forgiveness, akan saling bermaafan di sini. Ada beberapa di antara kamu yang sudah memaafkan dia, dia juga begitu. Wow, ada beberapa di antara kamu di sini yang masih menyalahkan dia kerana tidak wujudnya sebuah sukses, ya, dalam hubungan ini. Seperti kamu merasa terkilan, ya, mengapa hubungan ini tidak diusahakan ke arah kemajuan. Beberapa di antara kamu seolah-olah merasa begitu kesal. Seharusnya dilakukan dengan cara baik, diselesaikan dengan cara baik supaya ada keputusan yang baik di sini. Masih ada yang menyalahkan satu sama lain. Kamu lihat apa yang saya rasakan tadi, teman-teman. Denial. Orang ini masih lagi bermati-matian seperti saya katakan tadi, menyembunyikan, mendenialkan perasaan dia kepada kamu. Kerana apa, teman-teman? Kerana kamu begitu istimewa di hatinya. Dia mungkin tidak dapat memiliki kamu di sini. Maka dia bermati-matian menafikan perasaan ini. Mungkin kerana ada perbezaan dan halangan. Baik, seperti saya katakan tadi, teman-teman, ya, humor. Orang ini sangat suka apabila kamu bercanda. You never fail to make him laugh, ya. Mungkin dari chattingan kamu. Kamu sentiasa mungkin hantar teks-teks yang kelakar, yang lucu, ya. Dan dia sangat terhibur dengan kamu. Mungkin a video that you share together yang agak lucu. Dia sentiasa tersenyum. Mungkin di kepenatan si dia waktu bekerja, dia terima textingan kamu, chattingan kamu, dan dia amat terhibur. Dia merasakan kamu dalam seriousness kamu seorang yang mampu menghibur hati orang lain. Maka ini, teman-teman, adalah keistimewaan kamu. You are another Angelina Jolie di sini, teman-teman, ya. Okey, teman-teman, saya harap kamu jelas, ya, apa yang saya cuba sampaikan di sini. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi. Sekiranya kamu sudah lama tidak berhubungan dengan orang ini ataupun hubungan terjedah, pasti kamu ingin tahu, ya, teman-teman, apakah isi hati dia untuk kamu saat ini. Saya akan bantu kamu ke arah itu, teman-teman, ya. Kita lihatkan apakah isi hati dia kepada kamu saat ini. Seseorang yang menganggapkan kamu begitu unik, begitu istimewa di matanya si dia. Kita lihatkan, ya, teman-teman. Wow, I am so attracted to you. Orang ini masih lagi merasakan kamu ini sangat atraktif, sangat menarik hati, sangat terpesona dengan kecantikan kamu, teman-teman, ya. Dia sangat terpesona, sangat tertarik. Wow, oh my God, teman-teman lihat, ya. I will keep on trying. Mungkinkah dalam diam, walaupun kamu sudah melepaskan energi lelah ini, ya, orang ini seperti I will keep on trying, ya, masih ingin mencuba. Saya merasakan ini adalah kata-kata silent si dia. Kata-kata silent tu apa, Kak? Kata-kata yang tidak diutarakan kepada kamu. Kata-kata yang kamu tidak pernah akan dengarkan, tetapi kamu akan dengarkan dalam pembacaan ini. Orang ini seperti bertahan, ya, Seven of Wands tadi, dan dia akan cuba. I will keep on trying. Yang bermaksud apa, teman-teman? Dia akan sentiasa mencuba. Di sini, the rain reminds me of you. Wow. Apakah ada hari-hari hujan yang tertentu? Mungkin kamu suka bermain dalam hujan. Mungkin masa bertemu dengan dia buat kali terakhirnya, kondisi hujan lebat. Ataupun kamu dengan dia saling menyukai, ya, hujan. Kerana pada saya personally, teman-teman, ya, rain is a blessing. To me, rain is a blessing, teman-teman, ya. Pada saya, hujan itu adalah satu rahmat yang menyejukkan keadaan. Orang ini apabila bersendirian melihatkan hari hujan, ya, hari yang mendung, dia akan mengingati kamu. Ingatan yang sedih, teman-teman. Hujan itu mendung. Dan seolah-olah bunyi hujan-hujan itu seperti muzik, ya, dari hati kamu ke hati dia. Kerana kita ada judgment tadi, ada panggilan hati antara kamu dengan dia di sini. The rain reminds me of you. Atau orang ini sedar kamu sangat menyukai hujan. Mungkin kamu pernah beritahu dia. Atau ada momen-momen special yang terjadi, ya, di waktu hujan.
Mungkin saat pernikahan hujan, saat pertunangan hujan, tarikh ulang tahun, masa meraihkan hari jadi hujan. Seperti itu teman-teman ya. Something ya, the rain reminds me of you. Hujan itu mengingatkan dia kepada kamu dengan begitu kuat. Ini menunjukkan apa teman-teman? Secara psikologinya, waktu kesunyian dia hanya memikirkan kamu. Wow. Silent treatment leaves me hopeless. Saya tidak pasti ya teman-teman ya, sama ada kamu dengan dia sedang hubungan terjedah, mendiamkan satu sama lain. Yang pasti di sini terlihat dengan jelas ya, kata-kata yang tidak pernah akan kamu dengarkan ya. Dia merasakan apabila kamu mendiamkan dia, seperti tidak memberikan dia sebarang harapan lagi. Dia kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan diri apabila kamu mendiamkan dia. Maka dia hanya akan apa teman-teman? Mengingati kamu, memerhatikan kamu apabila di waktu hujan, di dalam ingatan si dia. Wow, let's prove them wrong. Dia merasakan jika hubungan ini tidak mendapat dukungan ya daripada orang lain. Mungkin ada orang yang cemburu dan dengki di sini ya teman-teman. Dia merasakan kamu dengan dia harus berusaha ke arah menunjukkan ke depannya yang mereka itu salah, yang hubungan ini mampu untuk diteruskan. Bottom of the deck, I enjoy every moment spent with you. Orang ini sangat menghargai sekecil mana pun, sesingkat mana pun waktu yang diluahkan bersama dengan kamu. Dia sangat enjoy ya, every moment spent with you. Dia seperti berterima kasih dari kad ini teman-teman. Baik teman-teman, saya akan buka beberapa initial di sini. Kita lihatkan kepada initial yang hadir. Okey, sudah tidak mahu keluar lagi. Okey, kita lihatkan. Di sini ada huruf S, M, S Sierra, M Mike, X X-ray. Kita ada R Romeo, B Bravo, F Foxtrot, J Juliet. Kelihatannya tidak banyak yang keluar hari ini ya, initial ini. J Juliet, U Uniform, V Victor, Victory, and N Norway. Baik teman-teman, saya ulangi ya, S M X R B F J U V N. Ini saja initial yang terbuka hari ini. Dan zodiak tadi telah saya bacakan. Baik teman-teman, jika if you miss anything out, mungkin kamu boleh replay. Teman-teman, YouTube video ini kalau panjang ya, tidak perlu merunsingkan fikiran kamu, kerana kamu boleh saja pause, pergi makan, relax, mandi dahulu dan kemudian mainkan semula. And you can watch the video at any time teman-teman. Tidak perlu terburu-buru ya jika kamu kepenatan. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Saya mohon dukungan kamu dalam mendoakan yang terbaik buat semua orang dan juga untuk semua tarot reader yang lain yang telah banyak berusaha menguraskan tenaga demi memberikan sebuah pembacaan yang baik buat kita semua. Dan ingat ini ya teman-teman, janganlah kita memperlakukan orang lain seperti mana kita tidak ingin diperlakukan ke atas diri kita. Senantiasa bersemangat. Ya teman-teman, keep spreading the love you guys. And teman-teman, God bless you all. I will see you guys on my next video. Bye, take good care.